12 MIPA 1 Mandua Langkat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kias pada materi fikih. Pengertian secara bahasa, kias adalah menyamakan atau membandingkan sesuatu dengan yang lain. Menurut istilah, kias adalah upaya menyamakan hukum yang tidak disebutkan dalam nas atau Al-Quran dan Sunnah dengan yang telah disebutkan dalam nas karena adanya kesamaan ilat atau sifat hukum. Contoh-contoh kias yang pertama, menyamakan hukum narkoba dengan khamar karena sama-sama memabukkan. Kedua, menyamakan hukum wajibnya zakat pada harta anak-anak dengan harta orang dewasa karena sama-sama bisa bertambah atau berkembang. Ketiga, menyamakan keharaman memukul orang tua dengan mengatakan karena sama-sama menyakiti. Sebab-sebab dilakukannya kias, yang pertama adanya persoalan yang tidak dijelaskan status hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah maupun ijma. Kedua, adanya persamaan ilat atau sifat hukum antara yang belum ada status hukumnya dengan yang disebutkan dalam nas atau Al-Quran dan Sunnah maupun ijma. Rukun kias yang pertama asal, yaitu masalah yang sudah disebutkan dalam nas atau Al-Quran dan Sunnah atau ijma seperti khamar. Kedua, furu, yaitu masalah yang belum disebutkan dalam nas atau Al-Quran dan Sunnah atau ijma seperti narkoba. Ketiga, yaitu sifat yang sama terdapat dalam asal dan furu seperti sifat memabukkan yang terdapat pada khamar dan narkoba. Keempat, hukum asal, yaitu hukum yang terdapat pada asal seperti hukum haramnya khamar. Macam-macam kias. Pertama, kias aulawi, yaitu ilat pada furu lebih kuat dari ilat pada asal seperti unsur menyakiti pada memukul orang tua lebih tinggi daripada mengatakan Kedua, kias musawi, yaitu ilat pada furu sama dengan ilat pada asal seperti unsur menghabisi pada membakar harta anak yatim sama memakan harta anak yatim. Ketiga, kias adna, yaitu ilat pada furu lebih rendah dari ilat pada asal seperti menyamakan keharaman laki-laki memakai perak yang dikiaskan kepada keharaman memakai emas. Keempat, kias syib, yaitu adanya keraguan dalam menentukan ilat pada asal karena adanya beberapa kemungkinan seperti ilat zakat profesi yang bisa dikiaskan pada zakat perdagangan maupun zakat pertanian. 5. Kias dilala, yaitu adanya persamaan dalam tunjukan ilat terhadap hukum seperti wajibnya zakat harta anak yatim yang dikiaskan dengan wajibnya zakat harta orang dewasa karena sama-sama bisa bertambah. Kedudukan kias sebagai dalil hukum. Jumhur ulama menjadikan kias sebagai dalil hukum keempat setelah Al-Quran, Sunnah, dan ijma. Mu'tazilah hanya menerima kias yang ilatnya disebutkan dalam nas atau Al-Quran dan Sunnah serta ilat pada furu lebih kuat daripada ilat pada asal. Zahiriyah dan Syiah menolak kias sebagai dalil hukum. Jadi kesimpulannya, kias itu menyerupakan atau perumpamaan dari masalah yang belum ada hukumnya dengan masalah yang sudah ada hukumnya. Sama seperti contoh tadi, yaitu menyamakan hukum narkoba dengan khamar. Kan narkoba kan nggak ada tuh di Al-Quran kalau itu haram. Tapi karena dia punya sifat yang negatif, contohnya itu memabukkan dan sama seperti khamar, makanya narkoba itu diharamkan. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.